warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Sekilas kitab Al-Hikam, kitab tasawuf paling legendaris, ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Sufi besar abad ke-13, ulama tarekat, ahli hadis dan ahli fikih mazhab Maliki. Ia lahir di kota Iskandaria, Alexandria, Mesir. Dipelajari di Indonesia sejak pesantren mulai muncul pertama kali. Menjadi buku induk referensi utama kaum sufi. Sebelum mengaji kitab Hikam ini, biasanya seorang santri di pesantren itu terlebih dahulu harus membaca kitab Sulamut Taufik dan Bidayatul Bidayah sebagai landasan agar lebih mudah memahami kitab Al-Hikam. Ditulis dalam bahasa meditasi dan gaya bahasa yang tiada tandingan. Jadi sastranya itu, bahasa sastranya sangat tinggi banget. Dan keindahan-keindahan bahasanya amat menyentuh ya. Ajaran-ajaran spiritual yang tinggi dipadukan dengan bahasa yang mempesona, sekaligus keyakinan yang mendalam. Kemudian menjelaskan dengan sederhana dan lugas tentang cara hidup Islam, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, sangat tepat menjadi panduan bagi orang-orang yang ingin menggapai puncak spiritual, tentunya di dalam mempelajari atau beragama, ya, dan mempelajari tentang ilmu agama. Aforisme-aforisme di dalamnya ditulis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan menjelaskan kedua landasan utama Islam tersebut dalam masalah yang berkaitan dengan tauhid, etika, dan perilaku sehari-hari. Ya, itulah sekilas tentang kitab Hikam ya. Ya, kitab ini memang kitab legendaris, kitab yang akan mengguncang mata umat Islam. Entah kenapa kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sebagai mana yang kita sering dengar ya sekarang ya, baik di pengajian, bahkan di sosmed sudah beredar sekali ya tentang kutipan-kutipan dari kitab Hikam. Padahal secara isi materi buku ini cukup berat untuk dicerna oleh nalar biasa ya. Apalagi kitab aslinya berbahasa Arab gundul alias tak berharokat ya, tidak berharokat sedikit pun kitab asli Hikamnya. Ajaibnya lagi, buku ini sudah dipelajari di Indonesia oleh para santri sejak pertama kali pesantren tradisional atau pesantren-pesantren salafi ada di Indonesia. Kemudian sejalan dengan perkembangan dakwah Islam, banyak pula kiai thariqat membacakannya secara sporadis di depan jamaah yang umumnya adalah kalangan awam dan juga lebih sering didominasi oleh kalangan menengah ke bawah. Selain itu, menjadikan buku ini semakin membuat penasaran adalah sisi kontroversial sebagai sebuah buku babon atau buku induk kaum sufi yang
dewasa ini banyak menjadi perdebatan dan sumber pertikaian paham di tengah-tengah umat. Misalnya ketika ilmu tasawuf pada zaman ini khususnya di Indonesia sedang didera kritik oleh para pengikut Puritanisme, buku ini justru menjadi sumber inspirasi ya, sumber inspirasi dan bahan materi pelatihan-pelatihan profesional serta pengajian-pengajian modern yang bernilai entertain seperti yang dilakukan MH Ainun Najid yang kita sering dengar. Mungkin yang pernah ke Kenduri Cinta, di acara Kenduri Cinta tiap Jumat minggu kedua itu di Taman Ismail Marzuki, saya juga kadang suka menghadiri. Itu seperti itu, dibawakan oleh MH Ainun Najib, kayak Haji Abdullah Gimansyar atau yang dikenal dengan Agim yang dulu di Istiqlal ya, tiap hari Ahad ya. Kemudian hingga motivator kondang seperti Mario Teguh. Nah itu tidak luput dari pembahasan-pembahasan atau kutipan-kutipan kitab Al-Hikam. Ki Haji Mustafa Bisri mendudukan kitab ini sebagai mutiara-mutiara cemerlang untuk meningkatkan kesadaran spiritual ya. Ki Haji Said Syirot menilainya sebagai kitab yang sangat penting untuk para pencinta jalan spiritual. Ki Haji Hashim Mujadi memilihnya sebagai nama pondok pesantren di Malang. Ya, di Malang kita kenal ada pondok namanya Al-Hikam. Bahkan penulis novel bestseller ketika ketika film Cinta Bertasbih itu ada kutipan ya. Habibur Rahman Al-Syach mengutip nama kitab ini sebagai salah satu bagian penting dalam alur novelnya. Bahkan tak sedikit umat Islam yang mengaku berpaham paling suci dan mengharamkan ajaran sufi malah secara tak sadar mengutip hikmah-hikmah dari kitab Al-Hikam. Di dalil pun standar ya, seperti yang kita dengar, unzur maqala wala tanzur maqala, unzur man qala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan pandang siapa yang mengucapkannya. Padahal sejarah telah mencatat bagaimana Ibnu Athaillah telah berdebat sengit ya dengan Ibnu Taimiyah terkait kritikan terhadap ajaran-ajaran sufi. Menurut Ibnu Taimiyah, ajaran tasawuf terlalu mengada-ngada dan tidak ada dasarnya, baik dari sunnah Rasulullah SAW maupun dari Al-Quran. Meskipun setelah perdebatan itu terjadi, beliau mengakui bahwa apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Ibnu Athaillah adalah sesuatu yang penting bagi umat Islam. Unik memang kitab ini ya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa meriset sendiri ya. Sudah banyak di zaman sekarang di internet, di sosmed, atau referensi lainnya ya. Perdebatan-perdebatan pendapat sengit dan lucu-lucu itu mengenai keberadaan kitab dan ajaran tasawuf sejak umum ya. Subhanallah ya, sudah banyak sekali ya perdebatan-perdebatannya itu ya. Makanya kalau yang pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jilani pernah berkata bahwasanya jika sudah mengenal agama maka tidak ada lagi perdebatan mengenai benar atau salah. Jadi kita hendaknya jika ada kekeliruan itu lebih
indahnya didiskusikan atau sharing dan bertanya. Nama legenda karena keikhlasan penulisnya, luar biasa keikhlasan penulisnya. Ya. Mari kita Al-Fatihah untuk Imam Ahmad Thailah, pengarang kitab ini. Nabi Ya itulah tadi pendapat Ki Haji Rosy di Tamam. Beliau menulis kitab ini hanya semata-mata untuk Allah, memberikan jalan kepada umat ini agar lebih mengenal dan lebih dekat dengan Sang Penciptanya. Dia tidak pernah berharap menjadi terkenal dengan bukunya ini. Kan ia pun mungkin tak pernah menyangka bila menerjemahkan dan menerbitkannya itu sudah gitu banyak orang yang berminat dari buku ini. Menurut beliau, kedudukan buku ini di pesantren itu menurutnya sebelum mengaji kitab ini, seorang santri pesantren harus membaca terlebih dahulu kitab Sulamut Taufik dan kitab Bidayatul Bidayah. Konon kedua kitab tersebut merupakan landasan dasar untuk lebih mudah memahami kitab Al-Hikam ini. Karena memang kitab Al-Hikam itu adalah kitab suatu matan yang sudah banyak sekali syarah-syarahnya. Ketika saya tanyakan tentang kehebatan Al-Hikam, ia mengatakan bahwa kitab ini hebat bagi yang mengamalkannya, bukan untuk yang sekedar membacanya. Dalam hal ini memang benar. Jika hanya sekedar membaca, jadi sekedar apa yang kita tahu dan belum tentu kita bisa mengamalkannya. Jadi kitab ini, kehebatan kitab ini diakui bagi yang bisa memahami dan mengamalkannya. Kiai Haji Rosyidi Tamam Kiai di daerah Salatiga ya. Beliau pernah berkata dia tidak setuju bahwa untuk mempelajari Al-Hikam harus ngelakoni atau menjalankan tarekat tertentu agar tidak gila dan hilang separuh kewarasannya. Menurutnya itu hanya isapan jempol belaka. Hal itu dikarenakan syarat mutlak untuk mempelajari dan menghayati maknanya adalah menguasai bahasa Arab dengan segala tetek bengek cabangnya dan yang pasti ikhlas juga ya ketika membacanya. Ya karena memang syarat utamanya itu ya menguasai bahasa Arab sedikitnya ya, atau sorofnya, dan yang paling utama itu memang ikhlas, dibutuhkan keikhlasan karena memang ketika belajar Al-Hikam ini akan banyak tanda tanya dan pertentangan yang bertentangan dengan diri kita atau di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti itu akan lebih jelasnya setelah kita membaca dan mempelajari kitab tersebut.
Namun yang pasti buku ini menurut Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad Ajibah Al-Husaini dalam bukunya yang berjudul Qadul Himam fi Syarhil Hikam Lil Ibnu Athaillah Al-Sakandari menyebutkan bahwa Al-Hikam adalah karya terbesar dalam khazanah ilmu kesufian. Semua yang tersurat dan tersirat di dalamnya dalam istilah sufi disebut ilmu laduni. Nah, ilmu laduni yaitu ilmu yang langsung berasal dari Allah berupa ilham yang diberikan olehnya kepada orang-orang soleh semacam Ibnu Athaillah. Ya, jadi banyak orang yang berharap punya ilmu laduni, sementara ilmu tersebut itu tidak dipelajari, ya, karena ilmu laduni langsung dari Allah, ya, kapan saja bisa datang dan hadir, baik kita lagi di jalan, di pasar, atau lagi duduk di majelis, ya. Dan di situ biasanya di dalam ilmu laduni itu adalah ada ilmu-ilmu makna atau yang kita kenal sebagai hakikat di situ, ya. Kita akan mengetahui segala bentuk dari setiap perbuatan, tingkah laku, perkataan, dan sebagainya. Situlah kira-kira terkait ilmu laduni. Kitab ini berisi berbagai macam hikam Robania, hikam-hikam suci dari langit. Maka dari itu tidak mengherankan bila seorang guru sufi bernama Maula Al-Arabi seperti disitir dalam kitab Qadul Humam tadi berkata, hikmah-hikmah dalam Al-Hikam ini laksana wahyu ilahi. Seandainya dalam sholat, ya, kita sering dengar ya, lauzaza. Nah, kita langsung ke bahasa Indonesianya. Seandainya dalam sholat dibolehkan untuk membaca selain ayat-ayat Al-Quran, bait-bait dalam kitab ini sangat layak untuk itu, ya. Ya, jadi karena pesona bahasanya dan keindahan bahasanya, dianggap seandainya, ya, ini layak untuk dibaca. Namun itu hanya kias, ya, mengungkapkan bahwasanya, ya, keindahan makna dan isinya itu memang patut, ya, dan sangat luar biasa, ya. Karena berlandaskan tentang pengertian isi-isi di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, permata sufi yang unik dan berisi. Ya, inilah salah satu kelebihan kitab ini yang tampak secara lahir sebagai sebuah karya tulis. Kitab ini cukup unik dan indah, ya, ditulis dalam bahasa meditasi dan gaya bahasa. Ya, gaya bahasa yang tidak tandingannya. Boleh dibilang buku ini menjadi menarik dan terwariskan dari generasi ke generasi. Tak lain karena berhasil meramu ajaran-ajaran spiritual yang tinggal yang di dalamnya, yang sangat tinggi dalam sebuah kemasan bahasa yang mempesona sekaligus keyakinan yang mendalam. Ada yang menarik dan belum banyak yang mengetahui tentang penulisan buku ini. Satu sumber menyebutkan kitab ini sebenarnya bukan ditulis secara langsung oleh Ibnu Athaillah, namun ia hanya mendiktekannya kepada salah seorang muridnya yang bernama Taqiyuddin As-Subhi. Itulah cara yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama dahulu dalam menulis kitab contoh serupa dalam serupa adalah Imam Syafi'i ketika menulis kitab yang sedemikian tebal dan berjilid-jilid. Imam Syafi'i
mendiktekannya kepada Arabi, yang kemudian menuliskannya ke dalam lembaran-lembaran manuskrip yang akhirnya sampai ke kita dalam bentuk buku yang modern seperti saat ini. Ya, kembali ke kitab Hikam, adalah tidak berlebihan juga jika kita menyebut buku ini sebagai permata dalam mahkota sastra kaum sufi, dengan kelebihan dimensi mistis kesastraannya yang buku ini mampu menjelaskan dengan sederhana dan lugas tentang cara hidup Islami baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, kitab ini sangat tepat menjadi panduan bagi orang-orang yang ingin menggapai kesempurnaan akhlak, karimah, dan puncak spiritual. Berbagai petuah yang tertuang dalam buku ini adalah hasil refleksi kontemplatif tentang hubungan manusia dengan penciptanya. Maka dari itu, kitab ini seolah-olah dirancang oleh penulisnya sebagai panduan etika untuk membangun rohani para pencari kebenaran spiritual dimanapun dan siapapun, ya. Karena kebenaran itu bisa datang kepada siapapun, dimanapun, siapapun orangnya. Jika Allah sudah berkehendak memberikan hidayah, maka saat itu dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk, dan yang mungkin kita anggap dia tidak baik bisa jadi jauh lebih baik dari kita, baik dari akhlak, segi keilmuan maupun lain sebagainya. Itulah makanya kita menjaga pandangan mata, pandangan hati, ya. Pandangan hati sangat diperlukan, ya. Jangan terpengaruhi oleh pandangan mata. Lebih dekat dengan penulis, ya, tentu saja pembaca tak perlu khawatir akan melenceng dari ajaran agama Islam bila membaca buku ini, karena petikan-petikan hikmahnya mengandung makna mendalam dan senantiasa di sini didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Bahkan buku ini menjadi penting karena menjelaskan kedua landasan utama agama Islam tersebut dalam masalah yang berkaitan dengan tauhid, etika, dan perilaku sehari-hari. Itulah. Ya, selain itu, kredibilitas Ibnu Athaillah dalam kancah intelektualitas dan keulamaan tak perlu diragukan lagi. Dia merupakan salah satu imam sufi besar abad ke-7 yang juga dikenal sebagai seorang dai, penceramah ulung, kayak karakter ahli hadis, al-fiqih, mazhab maliki, yang bernama lengkap Abu al-Fadl Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada yang menyebutkan As-Sakandari ia lahir di kota Iskandaria, Mesir, sebuah negara yang penduduknya selalu bangga menyebut negaranya sebagai Ummu ad-Dunya, ibu dunia. Sejak kecil Ibnu Athaillah sudah cukup akrab dengan literatur Islam dan pernah belajar berbagai macam cabang ilmu kepada kiai-kiai besar di Mesir pada zaman